Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati para yai, para bunyai, dan para rekan-rekan kita dan seluruhnya. Dan saya hormati seluruh pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberi Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang, umur yang berkah, yang dapat menjumpai bulan Ramadan lagi dari 2020 dengan merasa gembira, dengan bersyukur dan lain sebagainya. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh hidayah. Oke, mari saya di sini akan menjelaskan tentang 4 golongan atau 4 orang yang dirindukan oleh surga. Surga juga rindu surga juga rindu dengan orang yang dengan kriteria 4 orang ini. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh al jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu rindu dengan 4 orang. Bukan hanya orang saja yang mempunyai rasa rindu, surga pun mempunyai rasa rindu. Nomor 1, talil Quran, yaitu orang yang suka membaca Al-Quran, orang yang suka mengajarkan Al-Quran, orang yang berbiasa membaca Al-Quran. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, afdhalu ibadati ummati tilawatul Quran. Ibadah yang paling utama umatku adalah membaca Al-Quran. Dari sekian banyak ibadah, banyak sekali ibadah-ibadah yang yang diaturkan Kanjeng Nabi, banyak sekali ibadah-ibadah yang utama, yang afdol, seperti sholat, zakat, haji, dan lain sebagainya. Termasuk membaca Al-Quran itu adalah salah satu ibadah yang utama. Dan masih banyak lagi ibadah-ibadah yang utama. Nomor 2, Kanjeng Nabi sabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik dari kalian yaitu orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Maka dari itu mari kita berusaha untuk belajar Al-Qur'an, terus berusaha untuk mengajari anak-anak didik kita membaca Al-Quran sebisa-bisa mungkin. Kalau tidak bisa, maka kita boleh menitipkan anak panjenengan ke TPQ atau tempat-tempat yang ada sangkut mautnya dengan belajar Al-Quran. Karena penting sekali, Al-Quran adalah kalamullah yang qadim. Al-Quran adalah kalamullah yang qadim. Bila mana orang yang bisa membaca Al-Quran, maka orang tersebut hampir bisa memahami kalamullah, juga bisa memasukkan di dalam dirinya, bisa memahami Al-Quran. Di dalam
Al-Quran banyak sekali surat-surat yang afdol, ayat-ayat yang afdol. Saya beri contoh satu saja, surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu banyak sekali fadilahnya. Ini termasuk Anas bin Malik radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam man qara'a suratal ikhlasi marratan faka'annama qara'a sulusal Qur'an. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas satu kali, maka baginya dia seperti membaca sepertiga dari Al-Qur'an. Kemudian Nabi melanjutkan dawuh, "Waman qara'aha marrataini faka'annama qara'a sulusayil Qur'an." Barang siapa orang yang membaca Al-Qur'an, membaca surat Al-Ikhlas 2 kali, maka seakan-akan baginya telah membaca 2/3 dari Al-Qur'an. Nomor selanjutnya, waman qara'aha salasa marratin faka'annama qara'al Qur'ana kullahu. Barang siapa membaca Al-Qur'an, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, maka seakan-akan baginya telah membaca Al-Qur'an seutuhnya sampai khatam. Faka'annama qara'al Qur'ana kullahu. Seakan-akan dia telah membaca Al-Qur'an seluruhnya. Itulah dari fadilahnya surat Al-Ikhlas. Terakhir ada lagi waman qara'aha asyra marratin banallahu ta'ala lahu baitan fil jannati min yaqutin hamra'a. Dan barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 10 kali, maka Allah akan membangunkan sebuah rumah di surga yang terbuat dari permata berwarna merah di dalam surga. Inilah salah satu keutamaan surat Al-Ikhlas, dan masih banyak lagi keutamaan surat Al-Ikhlas, apalagi surat-surat yang lain, ayat-ayat yang lain. Maka dari itu ya lebih banyak lagi keutamaan dari keutamaan membaca Al-Quran. Nomor 2, siapakah orang yang dirindukan oleh surga? Yaitu wahafidil lisan, orang yang senantiasa menjaga lisannya dari perbuatan yang dari ucapan-ucapan yang mencela, yang menghina orang lain, dari fitnah, adu domba, dan lain sebagainya. Kanjeng Nabi juga dawuh tentang hafidhul lisan, yaitu ada fadilahnya tersendiri, ada fadilahnya tersendiri loh. Mari kita cek inilah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah ia memuliakan tetangganya dengan cara tidak mengoloknya, dengan cara tidak mengatakan yang kotor. Kemudian wal yukrim dhaifahu, dan memuliakan tamunya. Apabila ada tamu, maka kita muliakan, dan jangan kita bentak-bentak. Kenapa kamu sini lagi? Jangan. Maka kita santun, memberi dia suguhan yang baik, memberi ucapan yang baik, dan lain sebagainya. Kemudian wal yakul khairan au liyaskut, serta berkata dengan perkataan yang baik atau diam. Bila mana kita tidak bisa memuliakan tetangga atau tamu itu tersebut, maka kita lebih baik diam. Kalau tidak bisa diam, maka jangan sekali-kali kita mengolok-ngolokkan, mencela dia, menfitnah dia,
dengan perkataan yang tidak sewajarnya. Kemudian nomor 3, orang yang dirindukan oleh surga yaitu siapa? Yaitu wamut imil ji'an, yaitu orang yang membiasakan memberi makan orang yang lapar. Contoh seperti ini, seperti bulan Ramadan ini, alangkah baiknya kita menambah amal kita seperti dengan cara memberi takjil makanan atau membantu orang-orang yang kelaparan dengan contoh lagi sekarang Allah memberi cobaan kita, memberi cobaan dengan adanya virus yang sangat berbahaya ini. Mari kita bantu mereka dengan bantuan sosial atau memberi makan atau yang lain sebagainya. Dan itulah orang yang bila mana memberi orang makan, memberi orang sesuatu yang dia kelaparan, maka orang tersebut adalah orang yang dirindukan oleh surga. Subhanallah, itulah orang yang dirindukan oleh surga. Nomor 4, siapakah orang yang dirindukan surga? Yaitu nomor 4 yaitu washaimina fi syahri Ramadhan, yaitu orang yang puasa pada bulan Ramadan. Puasa, apakah hakikat puasa itu? Menurut bahasa as-saumu lughatan al-imsaku. Apa al-imsak? Al-imsak yaitu menurut bahasa yaitu menahan. Menahan dari apa? Menahan dari makan, minum dan lain sebagainya. Kemudian menurut syarak yaitu imsakun anil muftir. Menahan dari segala sesuatu yang dapat menjadikan orang tersebut batal puasanya. Contohnya ya makan, minum, dan rokokan dan lain sebagainya. Ya itulah yang hakikatnya puasa. Kanjeng Nabi dawuh, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man fariha bidukhuli ramadhana harramallahu jasadahu 'alan niron. Barang siapa yang merasa gembira atas kedatangan bulan Ramadan, maka Allah mengharamkan jasadnya masuk neraka. Dengan kita merasa gembira atas kedatangan bulan Ramadan, Allah membalas kita dengan mengharamkan jasad kita dimasukkan ke neraka. Hanya gembira atas kedatangan bulan Ramadan. Apalagi kalau kita senantiasa menjalankan puasa Ramadan, tidak mokel, tidak membatalkan puasa dan lain sebagainya, maka hal itu akan menambah pahala kita atas kita menjalankan bulan puasa tersebut. Contohnya kita mempunyai sekarang zaman milenial, zaman 4.0 banyak sekali sudah merata HP, handphone, internet dan lain sebagainya itu. Kita hanya menyebarluaskan berita tentang bulan Ramadan. Bila pemerintah sudah menetapkan bahwa besok adalah bulan Ramadan, kemudian kita menyebarluaskan kegembiraan berita tersebut di media sosial, di WA, Facebook, Instagram dan lain sebagainya, itu adalah salah satu rasa kegembiraan kita atas datangnya bulan Ramadan. Kemudian
Kanjeng Nabi dawuh an Anas bin Malik radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qol man hadara majlisal ilmi fi ramadhana kataballahu ta'ala lahu bikulli qadamin ibadata sanatin. Barang siapa yang mendatangi majelis ilmu, barang siapa yang mendatangi majelis ilmu pada bulan Ramadan, maka Allah akan membalasnya, maka Allah akan mencatat setiap langkah orang tersebut seperti ibadah 1 tahun. 1 langkah sama dengan ibadah 1 tahun. Itu adalah salah satu keutamaan bulan puasa ketika kita mendatangi majelis ilmu. Contohnya ada seorang santri ingin datang ke majelis ilmu dengan jarak yang sangat jauh. Dia tidak mempunyai sepeda, tidak mempunyai kendaraan yang lain, dan tidak mempunyai uang untuk naik kendaraan umum. Kemudian dia berjalan kaki sampai ke majelis ilmu tersebut, misalnya 1 kilo. Maka setiap jangkahnya dia akan diganjar Allah, dia akan ditulis setiap langkahnya seperti orang yang ibadah 1 tahun. Dan masih banyak lagi fadilah-fadilah Ramadan, bulan orang yang berpuasa Ramadan. Dan itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila menemui kesalahan dalam ucapan saya pribadi mohon maaf sebesar-besarnya. Idza wujidal khata' faminni wa idza wujidas shawab faminallah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.